Dan benar apa yang dikatakan orang selama ini teman-teman tentang NU, mau cari apapun di NU itu ada ya, kerusakan, kesesatan terkumpul di sana. Ada Mama Gufron, ada Hyang Weldo dijadikan sebagai kiai di NU. Ya, ada majelis yang seperti diskotik seperti si Ikdom, Ali Gondrong, ada solawat joget-joget, ada zikir jingkrak-jingkrak, ada kiai yang mencabuli santriwatinya, bahkan ada menteri agama yang korupsi teman-teman. Dan seperti kata salah seorang kiai juga yang menjadi pengurus di NU teman-teman, kerusakan ini terjadi karena ada pengurusnya teman-teman yang tujuannya bukan memperjuangkan agama Allah, tapi tujuannya fulus teman-teman, dan itu fakta. Ada yang tidak begitu, al-fulusu ya'lu wa la yu'la alaih. Uang itu di atas tidak bisa dikalahkan, maka bekerjanya untuk fulus. Wa ma adraka mal fulus. Al-yauma bila fulus mampus. Sehari tidak punya fulus, mampus. Tergantung, ya lah. Itu pengurusnya. Anggotanya lebih-lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bilang mau cari apapun di NU itu ada. Ya, artinya amalan sesat apapun di NU itu ada, teman-teman. Ya, contoh lah kalau kita mau bicara dari sisi penceramahnya, ya Mama Gufron misalkan, itu kan jelas orang NU, teman-teman. Ya, buktinya ketika dia ceramah dikawal oleh banser, ya, bahkan kadang dicium-cium tangannya oleh banser. Bahkan yang saya dengar teman-teman, Mama Gufron itu dijadikan dewan penasehat, entah itu di wilayah mungkin di kecamatan teman-teman. Kemudian ada Hyang Weldo, ya Allah, berpakaian aja nggak normal teman-teman. Kemudian ada ritual-ritualnya jungkir balik, ya hanya pakai kolor teman-teman, dan disaksikan, dihadiri oleh banyak jamaah dari kalangan NU. Kok bisa teman-teman? Meskipun kita katakan nggak semua orang NU seperti itu, tapi yang seperti itu ada di NU. Kemudian kalau kita bicara yang lain seperti, ya misalkan ada majelis-majelis yang modelannya seperti diskotik, panggung konser-konser teman-teman. Seperti siapa misalkan? Ya seperti Ikdom, ya, kemudian Ali Gondrong teman-teman. Itu ada semua di NU teman-teman. Ya, ada solawat joget-joget teman-teman diiringi musik. Ada yang kadang baca Al-Quran diiringi alat musik teman-teman. Zikir-zikir jingkrak sampai kesurupan. Ada yang ngangguk-ngangguk teman-teman di depan kuburan guru sekumpul. Itu semuanya ada di NU teman-teman, ya. Dan kalau kita bertanya apa sebenarnya faktor rusaknya NU saat ini, kok bisa seperti itu teman-teman, ya. Nah, ini yang diungkapkan oleh salah seorang kiai senior, Kiai Lutfi Basori, ya, karena di kalangan pengurusnya teman-teman terjadi pecah. Ada yang mungkin pengurusnya yang betul-betul memperjuangkan agama Allah, tapi ada yang tujuannya untuk ini teman-teman. Ya jadinya seperti ini teman-teman. Semua dilegalkan. Yang penting ada ini teman-teman, ya. Bahkan nanti kita simak lagi, ada seorang yang mengaku sudah 20 tahun teman-teman di NU, menyebutkan bahwa sebenarnya kerusakan NU ini bukan dimulai dari kepemimpinan Kiai Said Akil Siraj, tapi beliau menyebutkan teman-teman sebenarnya di era Gus Dur itulah sebenarnya mulai terjadi kerusakan di kalangan NU, ya, terkait pemahaman Gus Dur teman-teman. Baik, coba kita simak satu persatu teman-teman. Ini pernyataan dari Kiai Lutfi Basori terlebih dahulu teman-teman. Kemudian nanti kita simak video yang lain. Kenapa NU pecah? Apa penyebabnya? Kalau NU tidak pecah, yang pecah pengurusnya. Betul? Karena pengurusnya ini macam-macam kemauannya. Ada yang mau Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Ada yang begitu, maka berjuang untuk NU. Ada yang tidak begitu, al-fulusu ya'lu wa la yu'la alaih. Uang itu di atas tidak bisa dikalahkan, maka bekerjanya untuk fulus. Wa ma adraka mal fulus. Al-yauma bila fulus mampus. Sehari tidak punya fulus, mampus. Tergantung, ya lah. Itu pengurusnya. Pengurus-pengurusnya karena sama-sama manusia. Anggotanya lebih-lebih. Macam-macam keinginannya orang banyak, ya kan? Kalau NU sesuai dengan ADART yang dibangun oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU, ya baik. Tapi banyak orang yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan ADART dan konon asasi NU, itu jadi masalah. Saya baca, saya pengurus, saya baca ADART NU antara lain dilarang bagi siapa saja, ini bahasa saya tapi menerjemahkan,
gampangannya lebih mudah, dilarang bagi siapa saja yang sudah ditunjuk sebagai Rois Am, itu kedudukan tertinggi Rois Am, ya, itu kepencut oleh rayuan partai politik dan jabatan pemerintah manapun. Itu adalah larangan keras bagi seorang Rois Am. Tapi manusianya kan beda, ada yang suka jabatan, kan gitu kan, ya kan? Melanggar, ya melanggar itu kan ada ART, bukan Al-Quran, bukan hadis, bisa diamandemen. Dan dia kena kepentingan, karena kepentingan. Kalau taat, ya tidak begitu, tidak bisa. Waduh, saya sudah terlanjur ini. Jadi Rois Am misalnya, maka saya harus ikut ADART. Kalau semuanya begitu, warganya, pengurusnya, aktivisnya taat pada aturan, insya Allah aman. Yang jadi masalah kan tidak taat aturan ini, yang itu kan jadi masalah baik. Jadi NU itu kan organisasi ya teman-temannya. Jadi yang namanya organisasi ya seperti yang beliau katakan, ada ADART-nya teman-teman. Ada aturan lah teman-teman yang dibuat di situ yang mesti ditaati oleh para pengurusnya. Lah memang fakta sepertinya ini memang dari tingkat kepengurusan, terutama ya pengurus yang sudah posisinya tinggi teman-teman ya, tidak mengikuti aturan yang sebenarnya. Ya sehingga ya seperti yang kita lihat sekarang ini faktanya teman-teman, semua ada di NU teman-teman. Seperti yang kita ungkapkan, kalau dari segi para penceramahnya teman-teman, amalan-amalan sesatnya itu bisa kita jumpai di kalangan NU. Ya karena dari tingkat pengurusnya teman-teman tidak tegas ya memberikan aturan sebenarnya mana yang layak di kalangan NU itu ia menjadi penceramah di depan umum teman-teman. Dan buktinya juga Syiah bisa masuk, liberal bisa masuk teman-teman di kalangan NU. Makanya di video saya yang sebelumnya ya pernah juga saya bacakan salah satu berita dari salah satu petinggi MUI, Kiai Khalil Nafis ya. Beliau kan pengurus di NU juga, termasuk senior teman-teman. Mengungkapkan ya, kalau modelan NU seperti ini teman-teman, beliau memprediksi, ini sekadar memperkirakan teman-teman, tahun 2050 maka NU itu akan habis menjadi Syiah ya, kemudian liberal katanya teman-teman. Itu artinya Kiai Khalil Nafis ya mengungkapkan bahwa kondisi saat ini NU teman-teman ya sudah banyak disusupi oleh aliran-aliran sesat teman-teman. Baik, kita simak video yang kedua teman-teman. Tadi saya katakan ya, ada seorang yang mengaku sudah 20 tahun di NU ya, mengungkapkan bahwa sebenarnya terjadinya kerusakan di kalangan NU ini bukan ketika Said Akil Siraj yang menjadi ketua teman-teman, meskipun kita tahu ya banyak juga kerusakan ketika Said Akil Siraj yang memimpin teman-teman. Tapi ini ungkapan beliau teman-teman ya, mengatakan bahwa terjadinya kerusakan di kalangan NU itu sudah dimulai ketika Gus Dur yang memimpin. Ini kata beliau teman-teman, bukan kata saya. Coba kita simak pernyataan beliau seperti apa teman-teman. Saya di NU 20 tahun. 20 tahun. Di cabang NU langsung. Ini sekedar referensi. Dan di Ma'arif ya 20 tahun, 84 sampai 2004. Ini sekedar perkenalan. Saya cucu Mbah Dowi, jadi Durian. Jadi begini, saya ini di jadi begini, saya salut sama Kiai Lutfi sama Kiai Romli, detail sekali. Saya akan nggak menanggapi itu. Saya cerita sedikit tentang NU. Jadi begini, ya NU itu rusak tidak mulai saya takil, mulai Gus Dur. Gus Dur. Ya, orang menganggap wali, kalau langsung menganggap itu sesat, yaitu Pak Ali saya Kiai Hamid menuduh Gus Dur Syiah. Loh betul itu, saya saksinya. Dan waktu itu Gus Dur mau nuntut di koran-koran itu tahun 89-90 itu, ya nggak berani, hanya gertakan toh. Jadi saya takil ini kadernya Gus Dur, gitu loh. Jadi itu saya tarik ke belakang. Dan Gus Najim buat buku yang tokoh-tokoh dibelah, termasuk di dalamnya Gus Dur, Gus Mus, Ulil Absar dan lain sebagainya. Jadi rusaknya NU itu tidak, kalau dari keterangan tadi ini kan dari Said Agil, tapi dari Gus Dur. Gus Dur itu yang mengkader, menempatkan Said Agil, Masdar, Ulil Absar segala macam itu Gus Dur. Jadi rusaknya NU itu oleh cucunya Mbah Hasim sendiri. Dan itu waktu itu Gus Dur Kiai Hamid, saya ini terkenal pengawalnya Kiai Hamid. Jadi waktu itu saya kemenangan yang paling besar dan saya bersandang 3. Jadi itu saya tahu persis. Kiai Hamid melontarkan Gus Dur Syiah di koran itu. Gus Dur mau nuntut. Memang nggak benar, dia nggak berani, hanya gertakan kok. Nah ini teman-teman ya, ini pengurus NU juga ternyata yang sudah 20 tahun di NU. Bahkan kata beliau ini,
bukan dari ya ketika mulai kepemimpinan Said Akil Siraj ya, NU ini mulai rusak teman-teman. Tapi ya jauh sebelumnya di era Gus Dur sudah rusak. Bahkan beliau mengungkapkan ada seorang kiai senior juga, Kiai Hamid kalau tidak salah beliau sebutkan tadi, yang menyebutkan dan itu sudah dipublikasikan di koran-koran bahwa Gus Dur ini tertuduh sebagai Syiah teman-teman ya. Ini wallahu alam teman-teman ya. Yang jelas kalau ada yang berkomentar nanti mengatakan atau membantah lah teman-teman, enggak NU itu enggak begini enggak begitu. Lah, saya harus lebih percaya kepada beliau dong, karena beliau yang ada di dalam tubuh NU itu sendiri. Kalau kalian kan hanya berkomentar, ya bukan orang NU, hanya sekedar ikut-ikutan membela saja teman-teman. Dan memang faktanya ya begitu rusaknya NU saat ini teman-teman ya. Bahkan kalau beliau menyebutkan tadi di era Gus Dur, ini ada lagi teman-teman. Salah seorang Gus, kalau nggak salah ini ada yang mengatakan adiknya Mbah Muin teman-teman yang sudah meninggal dunia itu mengungkapkan bahwa memang Gus Dur itu dari segi pemahamannya banyak kerusakan ya. Di antaranya ya Gus Dur itu pernah menyebutkan bahwa Nasrani dan Katolik itu tidak kafir katanya teman-teman. Dan saya juga pernah baca itu di Google teman-teman ya, di Wikipedia bahwa memang benar Gus Dur pernah mengatakan seperti itu. Alasannya konyol Gus Dur teman-teman. Alasannya untuk menjaga perdamaian antar umat beragama, ya menjaga toleransi antar umat beragama. Ya apakah toleransi harus seperti itu teman-teman? Sampai mengatakan orang kafir enggak kafir. Kan dalam urusan agama teman-teman seperti yang Allah katakan, lakum dinukum waliyadin. Ya agamamu ya agamamu, ya agamaku ya agamaku. Jangan justru agama yang jelas kafir teman-teman demi untuk menjaga perdamaian ya atau alasan toleransi kita justru membenarkan agama itu sendiri. Coba kita simak teman-teman, saya lupa nama Gus ini. Gus Dur bilang Yahudi Nasrani tidak kafir. Kan sudah lama Gus Dur bilang gitu. Yahudi malah. Itu artinya Yahudi Nasrani mengakui adanya Tuhan. Mengakui adanya Tuhan. Jadi tauhid itu atau Islam itu hanya mengakui Tuhan. Tapi tidak berarti harus mengesahkan Tuhan, meyakini Tuhan itu satu, enggak harus. Yang penting Gusti Allah itu wujud dan seterusnya. Nauzubillah. Dan memang saya pernah baca teman-teman apa yang beliau ungkapkan ini terkait di antara beberapa keanehan dari pemahaman Gus Dur. Ia menyebut Yahudi dan Nasrani itu tidak kafir katanya. Berarti kalau tidak kafir teman-teman ya sama dong akidahnya dengan kita. Harusnya Yahudi Nasrani itu menyembah Allah. Faktanya ya Nasrani menyembah apa teman-teman? Ya Allah. Bahkan Kiai Lutfi Basori juga pernah mengungkapkan teman-teman terkait pemahaman nyeleneh dari Gus Dur yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab paling porno di muka bumi ini. Itu pernah teman-teman ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan pernyataan Kiai yang tadi yang mengaku sudah 20 tahun bahkan belum menjadi pengurus di NU ya cocok ini teman-teman. Jadi kerusakan NU ini bukan hanya dimulai dari era Said Akil Siraj ya, tapi jauh sebelumnya ya di eranya Gus Dur. Dan seperti kata Kiai Lutfi Basori teman-teman, kalau mereka-mereka ini taat kepada ADART di NU itu ya aman insyaallah teman-teman. Dan ya memang seperti itulah ya. Kalau orang melanggar aturan teman-teman, ya pastilah yang namanya melanggar aturan itu akan terjadi kerusakan, akan terjadi kebengkokan. Dan ini saya mengatakan NU rusak teman-teman ya di era yang sekarang ini ya, bukan ketika ya dibentuk oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau itu kita akui teman-teman. Tapi yang sekarang ini yang saya maksud parah teman-teman. Maka cocok ya orang-orang mengatakan mau cari apapun di NU itu ada. Mau cari amalan sesat apapun di NU itu ya ada teman-teman. Faktanya memang seperti itu. Ya karena memang dari tingkat kepengurusannya nggak becus teman-teman. Kalau pengurusnya becus teman-teman, para ulama yang ada di NU ini tentu teman-teman tidak akan memberikan ruang bagi para ya penyesat, orang yang nggak layak untuk ceramah diberikan panggung ceramah seperti itu. Mama Gufron itu, Hyang Weldo, kemudian banyaklah teman-teman, Syiah juga bisa masuk, liberal, sangat-sangat rusak teman-teman ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga ada manfaatnya sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.